pedagang di demo-nya dianggap apa presiden caleg semua yang ngumpulin apa ya, orang-orang sawah yang orang ada gunanya. Amarillo, 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 plátano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcel Nugrawan dari 11 TKJ 4. Saya akan memberitahu atau menjelaskan tentang standar jaringan nirkabel. Standar jaringan nirkabel itu mengacu pada spesifikasi teknik yang ditetapkan untuk mengatur komunikasi nirkabel antar perangkat. Jadi begitulah. Yang paling umum itu ada IEEE 802.11 IEEE ya disebut ya. IEEE 211 itu adalah sekumpulan standar untuk jaringan area lokal nirkabel yang ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer, atau bisa kita sebut juga IEEE, kita sebut IEEE ya. Standar ini mencakup berbagai versi yang masing-masing melakukan kecepatan data dan tabulasi yang berbeda. Bisa ada banyak macam ya. Pertama tuh ada 802.11b. Ini diperkenalkan pada tahun 1999 dan menggunakan frekuensi 2,4 Hz dengan kecepatan maksimum cuma bisa sampai 11 Mbps. Terus yang kedua tuh ada 802.11a. Ini juga sama diperkenalkan pada tahun 1999. Dan bedanya tuh dia pakai frekuensi 5 Hz. Terus dia bisa kecepatannya bisa sampai 5,54 Mbps. Terus ada yang ketiga tuh ada 802.11g. Ini diperkenalkan pada 2003 menggunakan frekuensi 2,4 Hz dengan kecepatan hingga 54 Mbps. Jadi kompatibel dengan 802.11b. Terus ada 800.11n. Jadi diperkenalkan pada tahun 2009 menggunakan frekuensi dual band atau dua lah frekuensinya. Dia ada 2,4 Hz dan juga ada 5 Hz dengan kecepatan bisa sampai 600 Mbps. Terus dia juga udah pakai namanya MIMO, multiple input dan multiple output. Terus ada juga 802.11ac. Diperkenalkan pada tahun 2013 menggunakan frekuensi 5 Hz dengan kecepatan teoretis hingga 1 Gbps atau lebih. Wah, dia bisa 1 GB lah. Mendukung MIMO juga sama beamforming. Kalau nggak tahu nanti cek tahu sini. Terus ada juga 802.11ax atau Wi-Fi, bisa kita sebut juga Wi-Fi 6. Jadi diperkenalkan pada tahun 2019 menggunakan frekuensi sama juga ini pakai dual band, ada 2,4 Hz dan 5 Hz dengan kecepatan yang lebih tinggi dan efisien lebih baik di lingkungan dengan banyak perangkat. Dia juga pakai teknologi kayak seperti orthogonal frekuensi diffusion multiple access, atau bisa ribet banget kita singkatnya jadi OFDMA, dan target wake time TWT. Yang terakhir ada 802.11be atau bisa kita sebut Wi-Fi 7. Ini sih masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi harapannya tuh kecepatan dan efisiennya lebih tinggi sama dia mendukung 6 Hz dan peningkatan pada pengguna MIMO dan modifikasi lainnya. Terus yang kedua ada Bluetooth.
Bluetooth itu standar untuk penukaran data jarak pendek menggunakan frekuensi radio 2,4 Hz. Ya, Bluetooth tuh biasanya nggak ada sih di semua perangkat ya. Teknologi ini digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti ponsel. Ya, kamu harus tahu tuh. Udah, itu bisa buat ponsel, handphone, atau perangkat IoT dengan jangkauan terbatas. Dia itu cuma bisa sampai 100 meteran. Versi terbaru seperti Bluetooth ada 5,0 dan 5,2 meningkatkan kecepatan data dan jangkauan. Ya, ini sih biasanya adanya di HP-HP atau perangkat-perangkat yang terbaru ya. Kalau ini berarti bagus. Ada juga yang ketiga, ada Zigbee. Kedua standar ini Zigbee ini digunakan untuk komunikasi nirkabel dalam perangkat otomatis rumah atau Internet of Things IoT. Jadi Zigbee ini menggunakan frekuensi 2,4 Hz. Dayanya rendah, cocok untuk perangkat yang membutuhkan konsumsi daya rendah dan kecepatan data yang lebih rendah. Biasanya dipakai buat sensor. Ya sih kan IoT itu sensor sih. Yang kedua, saya akan memberitahu tentang kelebihan dan kekurangan dari standar jaringan nirkabelnya tuh. Pertama ada 802.11b. Jadi dia itu punya kelebihan itu biayanya rendah, jangkauannya cukup baik. Kekurangannya tuh kecepatannya tuh cuma bisa sampai 2,4 Hz. Jadi rentan interferensi. Terus 802.11a kelebihannya tuh kecepatannya tinggi, soalnya bisa sampai 500 Hz. Jadi kekurangannya tuh jangkauannya pendek, biayanya mahal. Kalau yang buat 802.11g itu kecepatannya baik, kompatibel dengan 802.11b. Kekurangannya tuh rentan interferensi sama kapasitasnya terbatas. Yang 802.11n kelebihannya tinggi, jangkauannya juga luas, terus dia juga punya MIMO. Terus kekurangannya tuh kompleks, ya biayanya mahal. Terus ada 802.11ac, kelebihannya kecepatan sangat tinggi, efisien lebih baik, sampai bisa 5 Hz. Terus kekurangannya tuh jangkauannya cuma pendek, sama perangkatnya mahal di sini. Terus ada Wi-Fi 6 atau 800.11ax, efisiennya tinggi, latensi rendah, konsumsi daya rendah dia. Tapi kekurangannya perangkat lebih mahal. Kamu udah adopsi belum luas. Yang kedua ada Bluetooth. Kelebihannya konsumsi daya rendah, biaya murah, mudah digunakan. Tinggal hidupin dari perangkat ke perangkat kok, itu nggak bisa kok. Kekurangannya kecepatannya rendah. Emang lag banget sih, rada lama ya kalau pakai Bluetooth sebenarnya. Jangkauannya terbatas, cuma bisa sampai 1 meter. Apa rasa? Rentan interferensi, cuma bisa sampai 2,4 Hz. Gimana bisa kagak ini? Kagak interferensi. Terus ada juga laki lah ya, ada Zigbee. Zigbee itu kelebihannya konsumsi dayanya rendah sama jaringan mesh dia. Terus kekurangannya tuh kecepatannya rendah sama rentan interferensi seperti biasa. Kayak tadi aja gitu, cuma 2,4 Hz, jadi rentan banget interferensi. Nah, sekian dari saya sih, saya cuma tahu segitu doang. Ya, itu juga nemu dari Google juga, saya nyari sumber-sumber lain kayak Google atau ChatGPT. Itu yang saya temuin. Makasih yang udah mendengarkan dan melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.